dari prodi PJKN kita ada tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, itu ada observasi atau wawancara mengenai pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah ini. Nah, yang akan saya tanyakan itu bagaimana pengelolaan satuan pendidikan seperti kepemimpinan, supervisi, terus pengelolaan kelas dan sistem informasi yang ada di sekolah ini. Yang pertama ya, tadi kan ada beberapa, ada tentang pengelolaan satuan pendidikan, kemudian ada yang lain-lain. Yang pertama dulu, satuan pendidikan. Jadi untuk sekolah kami itu sudah ada semacam bentuk sistem, yang mana sistem ini semacam kebijakan, kemudian itu naungannya kepada pimpinan. Arahan pimpinan seperti ini, kemudian sama manajemen. Kita ada manajemen nih, ya, kita sebutnya manajemen, diantaranya ada wakil kepala sekolah, ada bidang siswaan, ada bidang kurikulum, ada bidang hubin. Hubin ini karena kita SMK, jadi ada terobosan untuk ke industri. Itu wakil kepala sekolah yang ada di manajemen. Jadi dari manajemen kita merumuskan sebuah sistem yang mana sistem ini nanti akan dikelola, kemudian akan diberikan kepada guru-guru. Itu tuh guru-guru. Kemudian ketika ada sesuatu yang memang seharusnya untuk siswa juga ada bagiannya. Jadi ada tim, kita katakan tim ya, manajemen tim untuk mengelola sebuah kebijakan apapun itu yang akan diberikan pada guru, kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Kemudian untuk pengelolaan kurikulum. Nah, kalau pengelolaan kurikulum sebenarnya kita ini sudah masuk ke kategori SMAPK. Jadi SMK Pusat Keunggulan, yang mana ini adalah program pemerintah. Kemudian kalau berbicara kurikulum, kita tidak sepenuhnya mengacu kepada kurikulum pusat. Karena kalau SMK PK itu kita menyesuaikan untuk anak-anak kita. Kadang anak-anak kita, orang tuanya sendiri mengirimkan anak ke sekolah di sini itu untuk bekerja kebanyakan. Nah, makanya kita sesuaikan nih kurikulum apa, kemudian seperti apa pembelajarannya, mata pelajaran apa aja, bobot seperti apa. Nah, itu akan dikonsep oleh kurikulum sehingga ini akan berdampak kepada siswa itu. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme antara program kurikulum dengan siswa sendiri. Jadi siswa ini kan ketika lulus sekolah, kebanyakan mereka bingung mau kemana sih kerjanya, apakah kerja di perusahaan, apakah kerja di mana, mereka nggak tahu arah. Alhamdulillah kalau di kami untuk kurikulum sendiri itu sudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Artinya contoh gini, di perusahaan A itu wajib untuk tes matematika. Nah, kita perdalam di sini matematikanya. Kemudian tes MTK-nya itu cuman sekedar pengurangan, penambahan, pembagian, perkalian. Ya sudah, kita perbanyak materi itu. Tidak berbicara tentang kos, tan, dan lain-lain. Apalagi istilahnya bahasa-bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh siswa. Kadang banyak sub materi dari mata pelajaran itu sama anak tidak terpakai ketika lulus. Nah, kita mau gimana caranya mata pelajaran yang kita berikan kepada siswa itu bisa bermanfaat bagi siswa tersebut ketika sudah lulus. Itu tuh kurikulum. Yang kedua apa lagi? Untuk biaya pendidikan dan fasilitas sekolah. Nah, kalau biaya pendidikan memang yang namanya swasta itu pasti ada biayanya. Kalau untuk biaya pendidikan di SMK PTKM ini masih di bawah 150, masih di bawah per bulannya, sekitar 140-an SPP. Betul. Kemudian kalau melihat dari fasilitas memang
ya kita belum bisa maksimal karena memang masih keterbatasan. Dilihat dari usia sekolah saja kita masih 8 tahun usianya, masih baru. Jadi kalau kata orang bayi mah kita baru bisa berdiri, belum berjalan, belum apalagi lari. Kita masih berdiri doang, kita belum bisa berbuat lebih karena emang kondisinya usia kita masih muda. Tapi alhamdulillah dengan usia sekolah masih muda, jumlah siswa yang masuk di TKM itu sudah 1.000 ya, mungkin dari fasilitas pelayanan, utamanya pelayanan. Kalau fasilitas kayak gedung ya seadanya, kita memaksimalkan yang ada. Tapi alhamdulillah walaupun seadanya kita terbilang sudah komplit. Kayak musola sudah ada, WC murid banyak, ada sekitar 10 lebih, WC guru ada sekitar 8 lebih, ada lab komputer, ada ruang praktik kejuruan teknik mesin, itu sudah ada semua. Mungkin yang masih kurangnya jumlah ruangan untuk siswa gitu. Kalau jumlah kelas yang ada ini ada 14, sedangkan rombel yang tersedia itu 27. Jadi kita memakai 2 shift, ada shift pagi dan shift siang. Itu untuk per kelasnya ada berapa siswa? Per kelasnya rata-rata sekitar 35-40 per kelasnya rata. Untuk selanjutnya itu pengelolaan humas dan hubungan antara masyarakat dengan sekolah ini bagaimana? Nah, kalau itu kita sering mengelola siswa kita untuk bermasyarakat itu di hari Sabtu. Nah, ini kan Sabtu nih. Temanya kebetulan ini hari guru, makanya di sekolah. Kalau Sabtu-Sabtu yang sebelumnya biasanya kita sering berkeliling di sekitaran desa sekolah, di sini sekitar sini. Mereka kita arahkan untuk semacam jalan kaki, jalan santai dengan memungut sampah. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kita sering ngebantu aparat desa setempat dalam membasmi hama tikus ala Gumarang. Jadi desa tersebut meminta anak-anak TKM untuk membantu aparat desanya, kita gabung, itu seru. Nanti itu bisa dicek di TikTok TKM, TikTok di IG TKM itu ada videonya, tayangannya banyak tentang siswa kita bersosial di masyarakat itu banyak. Ada lagi tentang PMR, kita tuh sering mengikuti posyandu, membantu puskesmas. Ketika puskesmas ada mengadakan posyandu desa A misalkan, kita ikut terlibat, anak TKM ikut membantu di sana. Itu ya itu bentuk nyata gitu, bentuk nyata dari anak TKM untuk masyarakat. Jadi kan sempat Bapak bilang ini sekolah baru ya, dari baru 8 tahun dan peminatnya pun banyak. Nah, bagaimana cara sekolah ini dalam pengelolaan pemasarannya kepada masyarakat untuk memperkenalkan sekolah ini? Ya, yang pertama memang dalam memperkenalkan, yang pertama tentang program. Kita menjual nama sekolah dengan program. Contohnya yang hari ini, Sabtu ini. Jadi Sabtu ini kita manfaatkan untuk promosi. Jadi secara tidak langsung masyarakat melihat, oh benar, terlihat dan terasa gitu loh. Itu yang pertama, kita buat program banyak. Kita bukan hanya program tentang Sabtu ceria, kita bilangnya Sabtu ceria ya, karena Sabtu. Ada lagi tentang kayak hari-hari besar, kita sering mengundang kayak ustadz, alim ulama setempat untuk berkontribusi kepada sekolah. Kemudian kadang-kadang kita juga mengunjungi desa-desa yang lain. Jangankan di Tempuran, kita pernah juga ke Cilomai Kulon, itu banyak. Nah, itu harapannya dengan kita seperti itu menumbuhkan minat masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya,
ketika ada penerimaan siswa baru PPDB, biasanya kita yang mengunjungi setiap sekolah-sekolah SMP, MTS. Intinya memberikan informasi bahwa kita sudah membuka siswa baru dengan memberikan pamflet atau brosur. Ini loh sekolah kita, kemudian apa saja isinya, kayak eskulnya apa saja, kemudian ruangannya ada apa saja, sampai daftar biaya pun dicantumkan. Nah, gitu. Untuk ekstrakurikuler yang tadi Bapak sebutin itu ada apa aja, Pak? Lumayan banyak, cuman diantaranya yang berprestasi ya. Yang pertama ada bahasa Inggris Club. Kemarin alhamdulillah sudah juara 2 seKarawang. Ada lagi seni tari, alhamdulillah kemarin juara 2 seKarawang. Ada seni musik, kemarin sempat juga juara seni musik di Karawang. UBP nih, saya sebut nama ya, maaf ya. Terus itu yang sering berprestasi. Futsal juga kemarin sempat juara 3 sewilayah Sampalan sana. Futsal, sepak bola, terus ada bola voli juga, ada bulu tangkis, ada pramuka, ada PMR, ada paskibra, terus ada apa lagi? Banyak sih, saya lupa lagi. Ya itu. Terus untuk Bapak kan dari olahraga nih, terus ini kan sekolah kejuruan ya, bisa dibilangnya. Nah, ada tantangan nggak buat Bapak ngajar olahraga di sekolah kejuruan seperti ini? Sangat banyak tantangan ya, seperti yang tadi awal saya bilang bahwa SMK ini konteksnya beda sama SMA. Yang pertama di SMA itu ada PKL, kemudian yang kedua ketika lulus orientasi orang tuanya, baik orang tuanya maupun siswanya itu pasti bekerja. Nah, bagaimana caranya saya sebagai guru olahraga mempersiapkan itu? Yang pertama untuk PKL, pasti mereka butuh tenaga, butuh fisik yang bagus. Istilahnya gambaran mereka saat nanti lulus bekerja loh gitu kan, PKL tuh. Makanya kita siapkan. Kalau saya sendiri di sini menerapkan olahraga meminimalisir tentang keterampilan. Saya banyaknya fisik karena memang sangat butuh. Satu, PKL, yang kedua nanti sudah lulus bekerja. Jadi harapan saya ketika membesarkan materi atau pemberian ke siswa itu tentang fisik, mereka setelah lulus punya bekal, minimal baguslah fisiknya, baik di PKL-nya dianggap nggak gagal, terus pas udah lulus nanti dia kepake fisiknya gitu. Keterampilan hanya kalau bisa dibilang 20% lah, selebihnya itu fisik semua. Untuk kurikulum yang tadi Bapak jelaskan, apakah sudah 100% terjalani di sekolah ini atau bagaimana? Ada sebagian yang belum. Memang kalau kita lihat sempurna, kami belum sempurna. Bahkan kalau misalkan tetehnya menanya saya, apa sih kekurangan sekolah ini, gitu kan? Saya akan jelaskan kekurangan sekolah ini tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Itu kekurangannya. Karena bagi kami, ya khususnya saya sendiri gitu, ketika saya merasa cukup ya udah selesai. Saya tidak akan lagi berinovasi, berpikir gimana caranya ke depan, karena udah cukup. Nah, artinya memang sekolah ini masih banyak kekurangannya. Itu tadi kekurangannya.